Shalom, nama saya Nelly dan saya telah menjadi anggota Bethany Church Singapore and volunteer dari tahun 2004. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya boleh membagikan kesaksian saya pada hari ini. Pada bulan Desember 2023, saya didiagnose kanker ovarium. Sebelumnya semua check up itu menunjukkan bahwa itu kista biasa aja. Maka itu sangat kaget sekali kami menerima berita bahwa biopsi menunjukkan bahwa itu kanker. Jujur saat kami menerima berita itu, kami sangat takut, saya dan suami takut dan kami berpikiran banyak yang negatif. Dan dalam 1 minggu saya menjalani 2 operasi dan salah satu operasi besar itu rahim saya diangkat, ovarium diangkat, kelenjar getah bening diangkat, omentum diangkat, dan total ada 14 sampel yang diangkat dari tubuh saya dan 11 itu dinyatakan cancer. Karena itu kanker saya ditingkatkan stadiumnya dari stadium 2 menjadi stadium 3. Dan saat itu anak-anak saya baru umur 8 tahun dan 11 tahun. Tapi Tuhan baik, Dia berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita dan selalu menyertai kita. Dan saya ingat setelah operasi, pas bangun saya merasa sukacita yang begitu besar dan damai banget, walaupun baru hanya menjalani operasi. Dan 4 hari setelah operasi, saya had this beautiful encounter with God. Kayak lagi ngobrol sama Tuhan lama banget. Jadi saya tertidur tapi nggak tidur, I was awake gitu. Dan at that time saya juga menanyakan kepada Tuhan, Tuhan perjalanan di depan itu akan seperti apa? Jadi Tuhan menunjukkan suatu visi seperti ada tembok yang besar, yang kuat, tapi di bawahnya ada bagian yang ada bolong-bolongnya. Dan banyak soldiers yang keluar masuk, yang attacking dan mengangkat barang dari bolong itu. Dan sepertinya Tuhan memberitahu saya bahwa it's not going to be easy, Nelly, nggak gampang ya. And indeed it wasn't. Jadi saya minta Tuhan, I need people to walk with me. Dan Tuhan menunjukkan satu sister namanya M untuk jalan bersama saya. Dan juga Pastor Nico dari Bethany International Church untuk mendampingi saya dan suami menjalani perjalanan ini. Dan bukan hanya mereka berdua, tapi keluarga saya, teman-teman, Bethany Church Singapore, semuanya mendukung saya dan saya sangat bersyukur. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan saya bersyukur karena mempunyai banyak pendoa-pendoa yang selalu mendoakan saya, dan benar doa orang benar itu besar banget kuasanya. Di operasi saya ada luka sepanjang 12 cm dari pusar saya ini. Tapi saya merasa tidak begitu sakit, masih oke-oke aja, masih bisa nyanyi dan masih bisa memuji Tuhan. Dan recovery saya juga sangat cepat karena setelah itu saya bisa mulai kemo pada tanggal yang dokter telah tetapkan. 9 Januari 2024 saya mulai kemo 2 obat carboplatin dan paclitaxel. 2 obat ini masuk melalui infus setiap minggu selama 18 minggu. Dan puji Tuhan saya tidak ada delay, semua 18 minggu dijalankan dengan baik. Dan juga saya cuma memerlukan 1 kali white blood cell booster. Dan setiap minggu saya tidak pernah bolos dan saya selalu tetap ke gereja setiap minggu untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi saya dalam perjalanan ini. Dan menjalani kemoterapi itu tidak gampang, seperti visi yang Tuhan telah tunjukkan kepada Nelly. Jadi ada hari yang baik, tapi juga ada hari di mana Nelly benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain kecuali memuji Tuhan, menyalakan lagu, dan juga hanya berdoa kepada Tuhan, God give me strength, God make me okay. Dan di tangan saya juga ada rashes yang merah-merah di kedua belah tangan dan juga di ketiak. Rashes ini sangat gatal, panas, dan pokoknya tidak enak banget gitu.
dan rambut saya juga rontok semuanya. Saya ingat waktu mandi rambut saya berjatuhan di mana-mana dan selokan semuanya penuh dengan rambut. Waktu itu stres banget ya untuk melihat itu semua. Dan sebelum ini pun banyak yang mengenal Nelly sebagai orang yang positif, orang yang ceria. Tetapi positivity itu cuma bisa membawa kita sejauh itu. Dan walaupun keluarga saya selalu bersama-sama dengan saya, suami dan anak-anak selalu menguatkan saya dengan doa, dengan kehadiran mereka di setiap waktu. Namun itu pun juga ada batasnya. Jadi setiap hari bagaimana saya bisa melalui ini semua, tentunya dengan Tuhan. Setiap hari saya menyembah, saya berdoa, saya baca firman untuk memberi kekuatan bagi saya untuk melalui ini semua. Dan saya juga sangat bersyukur dengan teman-teman yang selalu mendukung Nelly dalam doa, dan juga ada yang bergiliran mengantar Nelly dari klinik balik ke rumah setelah kemo. I call them my chemo buddies. Dan juga teman Nelly juga bertemu melalui Zoom untuk berbagi firman. Pastor Nico juga selalu check on my husband and I, how is everything, datang ke rumah dan mendoakan kami semua. Saya yakin saya pasti tidak bisa melewati apa yang telah saya lewati tanpa Tuhan dan tanpa support dan doa dari teman-teman, dari gereja, dari komunitas saya. Terima kasih semuanya. Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya mengutip dari buku Worship Heals, karya Tom Inglis. Tidak ada lagi yang dapat Tuhan lakukan untuk kesehatanku selain apa yang telah Dia lakukan. Bagi Tuhan, kesembuhanku adalah peristiwa yang sudah terjadi dalam sejarah. Di awal perjalanan saya, Tuhan telah memberikan hashtag Nelly Lesmana Healed and Restored. Jadi saya percaya saya tuh sudah disembuhkan dan sudah dipulihkannya. Jadi sekarang rambut saya udah tumbuh kembali dan juga tangan-tangan saya hampir tidak ada jejas dari rashes yang tadi. Dan juga bulan lalu saya menjalankan PET scan. Dan puji Tuhan hasilnya bersih. Puji Tuhan, setiap bulan saya masih balik untuk maintenance, infus obat, dan juga setiap hari makan obat kemo. Saya masih merasakan nyeri dan otot-otot yang masih agak sakit. Tapi saya yakin dan percaya oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh dan proses pemulihan pasti akan selesai dengan total. Jadi setiap pagi saya bangun dan saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang telah Dia beri, supaya saya boleh mengasihi, boleh menjadi berkat kepada keluarga saya dan teman-teman saya. Dan sungguh hidup ini saya hidup untuk His purpose, dan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus.